saya sebagai kepala sekolah ikut dalam pelatihan pembelajaran mendalam, ya. Intinya ya seperti yang disampaikan oleh Bu Diana tadi dan oleh Ibu Eko Yuliati, ya, khusus untuk kepala sekolah, ya, ini adalah masalah visi dan misi. Alhamdulillah sekolah kita ini visinya adalah ABC, ya, agamis, akhlakul karimah, prestasi, dan cakap IT. Nah, itu sudah sesuai dengan di sini, yaitu tentang pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Di dalam pembelajaran gagal lagi. Padahal baru sekali coba sudah menyerah. Yang ketiga, ini terlalu sulit. Padahal dia mencoba belum sampai selesai, tapi sudah merasa gagal itu tadi. Kemudian yang PPB, saya belum menguasai matematika. Intinya berarti dia masih ingin memahami huruf. Jadi anak itu ada semangatnya. Dampaknya itu ada psikologis dan neurologis. Dampak yang psikologis itu meningkatkan resiliensi dan motivasi intrinsik atau dorongan ingin belajar. Di sini juga ada transformasi belajar, aktivitas pembelajaran dan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu sering kita lakukan kalau di dalam kelas, ya. Transformasi bahasa, pujian, proses dan hasil, pertanyaan refleksi dan normalisasi kesulitan. Pujian, proses dan hasil itu pasti Bapak Ibu sering dilakukan dalam kelas. Misalnya anak bisa maju mengerjakan atau. Baik Bapak Ibu, hal terpenting dalam pembelajaran mendalam lainnya adalah kerangka pembelajaran mendalam yang terdiri dari setidaknya 4 pilar. 1. Praktek pedagogis. 2. Kemitraan pembelajaran. 3. Lingkungan pembelajaran. 4. Pemanfaatan digital. Nah, yang pertama mengenai praktek pedagogis. Ini pembelajaran berbasis inquiry dan proyek yang otentik. Jadi dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu, metode atau pendekatan ataupun model yang kita gunakan ada berbagai macam. Boleh inquiry learning, boleh juga menggunakan project based learning atau problem based learning dan lain-lain. Kemudian sistem diferensiasi yang merupakan umpan balik formatif secara berkala masih tetap digunakan. Diferensiasi disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa. Kemudian ada penggunaan pertanyaan pemantik, biasanya kita gunakan di awal pembelajaran. Kemudian mengenai penilaian kinerja dengan rubrik yang transparan. Hal ini direkomendasikan mengenai contohnya adalah proyek riset lokal yang memadukan sains dan literasi. Yang kedua, pada pilar kedua, kemitraan pembelajaran. Di sini kita dalam pembelajaran mendalam itu sebaiknya memanfaatkan aset yang ada di semua lingkungan sekolah dengan cara berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di lingkungan kita. Seluruh dewan guru, kepala sekolah, wali murid, kemudian masyarakat sekitar, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan instansi terkait. Kemarin kita sudah membuat MOU ya Pak Har dengan kesehatan, dinas kesehatan ya, dalam hal Puskesmas Megang Sakti. Kemudian kita juga berkolaborasi ke kecamatan dengan Pak Camat. Kemarin kita sudah pernah belum Pak? Belum ya? Polsek.
Oh ya, yang sudah itu dengan konsep megang sakti. Untuk ke depan mungkin kita lebih bisa memperluas lagi kolaborasinya, memanfaatkan mitra lainnya, misalnya dengan pihak kecamatan. Nanti kapan-kapan kalau bisa nanti kita minta tolong beliau untuk menjadi misalnya pembina upacara di hari Senin. Dan kemudian ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi yang ada hubungannya dengan kesehatan, itu ada baiknya kita bekerja sama dengan dinas terkait, seperti misalnya dengan petugas puskesmas yang memang sering kan datang ke sini, kita minta bantuan mereka untuk menyampaikan lebih, kalau yang menyampaikan itu mereka masalah kesehatan, sebenarnya itu akan lebih tepat dibanding hanya kita saja yang memberikan materi. Seperti itu pemanfaatan kemitraan pembelajaran yang baik. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran tentu saja kita harus memberikan ruang yang aman, yang inklusif dan berdaya. Kemudian ritme belajar seimbang, fokus, istirahat, refleksi. Nah, kemudian penataan ruangan yang fleksibel untuk kolaborasi individu dan rutin kelas yang jelas atau tanpa ekspektasi yang disepakati. Untuk hal ini, lingkungan pembelajaran, sejauh ini kita sudah berusaha dengan optimal untuk mempersiapkan lingkungan belajar yang baik, yang nyaman, aman, dan pastinya menarik juga untuk siswa, di mana kelas-kelas kita sudah diberi dekorasi yang tidak hanya indah, namun juga bermanfaat untuk literasi siswa di kelas. Yang terakhir, pilar yang keempat, yaitu pemanfaatan digital. Jadi kita manfaatkan teknologi sebagai pengungkit. Di sini bukan tujuan ya, teknologi itu dalam pembelajaran. Hal ini sudah banyak diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang ke depan untuk terus ditingkatkan, terutama mengenai pemanfaatan teknologi. Seperti yang kita rasakan saat ini, sekolah kita sudah dilengkapi dengan akses fasilitas yang memadai. Kita sudah memiliki jaringan internet yang kuat, wifi hampir di setiap kelas. Kemudian kita sudah memiliki berapa jumlah Chromebook? 15 ya. Kemudian laptop 25. Jadi itu sangat potensial sekali dimanfaatkan. Oh iya. Selesai. Kita foto yuk.